Ya, pemirsa, pemerintah hingga kini terus berupaya mengejar target pembangunan 1 juta rumah di tahun 2021. Namun demikian, realisasi pembangunan rumah yang sebagian besar ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR tersebut baru mencapai 634.742 unit. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah mengejar target pembangunan 1 juta rumah untuk masyarakat di tahun 2021. Namun demikian, realisasi pembangunan rumah bersubsidi selama 8 bulan yakni Januari hingga Agustus 2021 baru mencapai 634.742 unit rumah. Komposisi pembangunan rumah bersubsidi tersebut terdiri dari pembagian untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR mencapai 83% atau 523.753 unit, di mana pengembang mendominasi dengan realisasi sebesar 288.254 unit. Kemudian Kementerian PUPR sebanyak 198.319 unit, pemerintah daerah 30.270 unit, masyarakat 6.856 unit, dan CSR 54 unit. Sedangkan realisasi pembangunan rumah bersubsidi bagi non-MBR baru mencapai 17% atau 110.989 unit, di mana pengembang 90.839 unit, serta masyarakat 20.150 unit. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau APERSI menyatakan telah membangun sebanyak 103.000 unit rumah atau KPR bersubsidi dari bulan Januari hingga 10 November 2021. Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau PPDPP telah menyelesaikan penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP untuk bantuan rumah subsidi tahun anggaran 2021. Penyaluran FLPP ditutup pada 31 Oktober 2021 dengan nilai 19,57 triliun rupiah untuk 178.728 unit rumah. Penyaluran ini mencapai 113,48% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 157.500 unit. Capaian ini pun menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran dana FLPP dari 2010. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Iya, pemirsa, topik kita kali ini adalah bangun rumah KPR bersubsidi, kejar backlog perumahan. Dan untuk memperlengkap dari konten kita pada untuk hari ini, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat realisasi program 1 juta rumah dari 2015 sampai dengan 2020 dalam satuan unit. Di 2015 hanya tercapai di 699.770, 2016 hanya di 805.169, 2017 di 904.758. Sementara di 2018 dan 2019 ini realisasi program 1 juta rumah ini melebihi dari target yang ditetapkan. Sementara di 2020 adanya pandemi, pemirsa, ini realisasi program 1 juta rumah masih cukup tinggi. Ini tercatat di 965.217 unit. Kita beralih ke grafis yang kedua, kita akan coba lihat, pemirsa, realisasi penyaluran dana FLPP di tahun 2021. Dari sisi unit, nilai FLPP di 19,58 triliun rupiah, banknya ada 42, pengembang di 6.761, perumahan di 11.941, kabupaten kota ada di 401. Ya, beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ya, pemirsa, untuk membahas topik bangun rumah KPR bersubsidi kejar backlog perumahan, saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Panangian Simanungkalit, pengamat properti dan founder Panangian School of Property. Kita akan langsung sapa saja Pak Panangian. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Pak Panangian sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Panangian, sebelum membahas lebih jauh mengenai upaya pemerintah mengejar target backlog perumahan, bagaimana Anda melihat kondisi terkini dari sektor perumahan di tanah air sampai sejauh ini? Baik, memang selama pandemi 2 tahun terakhir ini,
bisa dikatakan bahwa sektor perumahan itu adalah salah satu sektor dari berbagai sektor yang sangat terpukul akibat penurunan daya beli masyarakat. Tentunya saja social distancing, physical distancing menyulitkan orang untuk berbelanja properti. Tetapi dari semua variabel yang paling mempengaruhi adalah pertumbuhan daya beli masyarakat ataupun terjadi penurunan gitu di berbagai segmen masyarakat. Kemudian juga dengan physical distancing, para investor juga jadi enggan untuk berbelanja properti, dan dengan ekonomi yang terpukul atau resesi pada minus 2,1 tahun 2020 membuat orang juga berpikir untuk kembali apakah properti masih layak diinvest. Itulah pandangan para investor. Jadi di satu sisi daya beli menurun, itu para end user, dan di sisi lain physical distancing, social distancing membuat orang ragu atau enggan bertransaksi, dan prospek pertumbuhan ekonomi yang tidak pasti ketika terjadi resesi membuat para investor ragu akan ekonomi. Jadi wait and see mereka. Baik, Pak Panangian, ini lebih terdampak pandemi ini untuk dari properti dari lini mana, Pak? Apakah dari rumah KPR bersubsidi atau secara keseluruhan memang sangat terdampak dalam hal ini? Secara keseluruhan, tapi terutama dengan segmen dengan harga properti di bawah 1 miliar. Nah, sementara kalau subsidi itu kan di bawah 200 juta, jadi itu juga terkena. Jadi di bawah 1 miliar yang paling terdampak. Ya. Baik, pemerintah juga sudah melakukan berbagai langkah antisipasi, Pak Panangian, juga memberikan beberapa insentif. Apakah ini cukup mengimbangi atau tidak, Pak? Tidak, ternyata tidak. Dari mana alasannya? Beda dengan otomotif. Otomotif dikasih PPN free, ya, dikasih berbagai fasilitas. Ternyata itulah yang membuat pertumbuhan ekonomi kuartal 2 menjadi 7% karena sektor otomotif. Tapi properti dengan memberikan insentif berupa pembebasan PPN hanya pada rumah-rumah stok. Nah, jadi hanya pengembang yang memiliki rumah stok yang bisa menangkap kebijakan itu, dan hanya tentu dengan pembeli-pembeli rumah yang sudah ready cash yang bisa membeli rumah itu. Jadi sangat terbatas maksudnya. Sementara menurut penelitian Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir, 75%, ya, 74-75% kurang lebih beberapa survei adalah gambaran dari pengguna KPR dalam pembelian rumah. Artinya apa? Pembelian rumah itu benar-benar bergantung sepenuhnya pada KPR. Kalaupun ada yang membayar secara bertahap melalui pengembang 1 tahun, 2 tahun, ataupun secara cash, itu hanya ya di bawah 25%, kira-kira gitu. Baik, meskipun pemerintah juga sudah melakukan perpanjangan dari kebijakan ini, Pak, sampai dengan akhir tahun. Itu juga tidak punya efek karena jumlah pengembang yang memiliki stok itu tidak terlalu banyak, hanya pengembang-pengembang besar. Baik. Dan pembeli yang membeli cash juga kan terbatas juga. Artinya tidak terlalu berdampak signifikan, Pak Panangian? Ya, betul. Sebenarnya apa yang dibutuhkan, misalnya, Pak, dalam hal ini, Pak? Nah, PPN ini kan dibebaskan hanya untuk rumah stok. Harusnya dibebaskan untuk rumah yang belum ada. Itu akan memberikan dampak. Dengan kondisi yang terjadi, dengan perkembangan yang ada saat ini, bagaimana Anda melihat proyeksi dari industri properti sampai dengan akhir tahun? Sampai akhir tahun tidak akan ada perubahan signifikan. Karena apa? Kuartal 3 pertumbuhan ekonomi kita 3,1%. Ya. Nah, kemudian kuartal 4, oke lah, katakan pertumbuhan ekonomi kita itu hanya, katakanlah mencapai 4,5-5%. Secara overall, kuartal 2021 kita hanya tumbuh sekitar 3,5%. Itulah. Nah, bayangkan properti itu biasanya tumbuh itu kalau pertumbuhan ekonomi, ya kalau dia tumbuh bagus itu kalau pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Secara keseluruhan dari sektor properti terdampak pandemi, kemudian juga insentif yang diberikan pemerintah tidak terlalu signifikan dan hanya diberikan kepada rumah yang sudah ready saja, seharusnya untuk semua kategori rumah. Nah, itu dari berbagai elemen, Pak Panangian. Nah, terkait juga dengan topik kita kali ini, bangun rumah KPR bersubsidi, kejar backlog perumahan. Nah, apakah ini untuk target dari 1 juta rumah ikut terdampak juga akibat pandemi, Pak Panangian? Pasti.
udah pastilah. Dan satu lagi soal ini saya mau kasih sedikit komen bahwa selama pemerintahan Pak Jokowi ini 7 tahun, pembangunan perumahan itu kan dulu ditargetkan 1 juta. Namun dengan kondisi ekonomi makro yang tertekan akibat perang Amerika dengan Cina, perang dagang, kemudian juga akibat berbagai masalah global, sehingga kan pertumbuhan ekonomi kita kan hanya 4,9% rata-rata, sampai 5% dalam 5 tahun terakhir. Datang pandemi, minus 2,1, dan nanti ada sekitar ya paling tahun depan mungkin ya paling berapa? 5%. Jadi secara umum pertumbuhan properti di pemerintahan Pak Jokowi ini memang tidak terlalu bagus ya. Nah, kalaupun ada klaim dari pemerintah pembangunan 1 juta rumah itu tidak bisa dibuktikan secara angka, secara fisik. Jadi pemerintah dalam hal ini Menteri PU dengan jajarannya terjebak pada target 1 juta rumah dalam nawacita itu. Jadi mereka terjebak untuk ngomong terus dengan target-target 1 juta itu. Tentu ya Indonesia ini kan mental para pejabat kan masih ABS, asal bapak senang. Jadi mereka tuh terobsesi melaporkan bahwa kira-kira ini mencapai 1 juta, padahal sebenarnya faktanya nggak ada. Dari mana tahu? Lihat aja pertumbuhan kredit KPR di Bank Indonesia. Sebenarnya Bank Indonesia kan adalah pusat untuk mengontrol sejauh mana daya beli masyarakat itu, pembelian rumah melalui KPR itu, seperti yang saya katakan tadi 75% pembelian KPR itu melalui pembelian rumah itu melalui KPR. Sementara dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan KPR kita itu benar-benar parah gitu. Apalagi sekarang ini tumbuh hanya 1 digit, itu pun cuma 5%. Sementara properti yang bagus dalam masa-masa sebelum Pak Jokowi itu pertumbuhan KPR itu 15-20%. Bayangkan aja. Jadi kalau ada klaim bahwa pemerintah membangun 1 juta itu sebenarnya tanda petik itu bohong. Artinya tidak ada sumbernya. Kalau ditanya dari mana sumbernya? Karena pembangunan rumah yang terbanyak dibangun itu APRC, REI, ya kan? Kemudian kalaupun ada pembangunan yang dilakukan oleh Pemda DKI, Pemda seluruh Indonesia itu hanya sangat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan apa yang dibangun REI sama APRC. Nah, APRC sama REI itu rata-rata cuma 150.000. Terus dari mana angka 1 juta? Dari mana itu? Gitu loh. Baik, yang masih bergabung bersama kami pemirsa, masih topik bangun rumah KPR bersubsidi, kejar backlog perumahan. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Panagian Simanung Khalid, pengamat properti dan founder Panagian School of Property. Pak Panagian masih bergabung bersama kami, Pak. Baik, masih. Menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya terkait juga dengan kritisi Anda terhadap program 1 juta rumah. Sebenarnya apa yang bisa dievaluasi dari pelaksanaan program ini sejauh ini yang sudah dijalankan sejak 2015 yang lalu? Ya, pertama, pemerintah Jokowi menutup pemerintah departemen atau menteri kabinet di bidang perumahan. Itu yang menjadi salah satu faktor, ya. Di zaman Pak Harto, Menteri Perumahan atau urusan perumahan itu ada di bawah Menteri PU pada zaman dulu. Nah, akhirnya karena pertumbuhan perumahan itu dianggap perlu untuk mensejahterakan rakyat, dibangunlah sebuah menteri muda. Ya, waktu itu Pak Kosmas Batubara. Kemudian dibangun lagi kabinet selanjutnya Menteri penuh, Menteri Negara Perumahan Rakyat. Nah, begitulah dari mulai Pak Harto, Pak Habibie, kemudian Ibu Megawati sampai SBY. Nah, masuk pada pemerintahan Jokowi tahun 2014, itu dibuang gitu. Akhirnya dibalikin lagi kayak zaman Pak Harto, dimasukkan pada sektor PU. Nah, sementara sektor PU dengan berbagai masalah infrastruktur yang sangat diprioritaskan pemerintah, udah menterinya ya pasti fokus ke sana. Artinya perumahan itu tadinya diurus menteri secara sentralisasi ya untuk mengkoordinasi para pemda-pemda di daerah. Sekarang masuk pada Menteri PU, akhirnya ada Dirjen Perumahan. Nah, dengan adanya nawacita dulu digagas oleh Pak Jokowi dalam pembangunan 1 juta rumah 1 tahun, udah akhirnya ya terjebak. Menteri Perumahannya sudah nggak ada dalam kabinet, kemudian di downgrade posisinya menjadi Dirjen Perumahan, udah. Sementara targetnya sudah dibuat 1 juta. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, kemudian Dirjen ini mengumumkan akan dibangun 1 juta.
Ray itu hanya membangun 250.000 lah. Jadi yang 750.000 itu entah dari mana dia buat skema-skema apa segala. Nah, dalam kenyataannya sampai kondisi ekonomi sudah mulai memburuk karena persaingan Amerika dengan Cina, ya, dengan berbagai persoalan geopolitik global, akhirnya apa yang terjadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 5 tahun pertama Pak Jokowi itu cuma 4,9%. Nah, disitulah sudah ekonominya terpuruk, daya beli terpuruk, kemudian targetnya begitu jauh, ya di sini ada cuma dua. Apakah declare bahwa gagal nawacita? Nggak mungkin. Nah, dia bangunlah 750.000. Nah, entah dari mana sumbernya nggak pernah ada. Itu Pak. Jadi karena ini sudah periode kedua dan tidak ada perubahan, maka harapannya satu-satunya ya pada pemerintahan ke depan. Kalau pemerintah sekarang nggak mungkin melakukan apa-apa. Karena apa? 2 tahunnya udah COVID, sudah minus 2,1 dan ya paling plus 3,5. Nah, tahun depan paling 4,5 sampai 5%. Tahun depannya lagi udah pemilu. Ya udah, selesai. Jadi jangan terlalu diharapkan lah pemerintah sekarang ini. Makanya angka Bapak yang membuat riset, ya, membuat riset IDX channel membuat riset backlog kita 10 juta itu benar, bahkan mungkin masih lebih gitu ya. Karena kan yang dibangun selama 7 tahun ini kan nggak berarti, ya. Mungkin hanya paling 1,5 juta lah, ya. Baik, Pak Nanggin, Anda melihat ini program ini harus dilanjutkan dengan berbagai evaluasi tertentu atau seperti apa, Pak? Ya, tentu evaluasinya kan begini, dengan ekonomi yang terbatas, balik lagi, kalau properti itu kan membutuhkan situasi yang kondusif dari segi investasi. Artinya para pengembang itu kan harus yakin bahwa pertumbuhan ekonomi itu kan di atas 5%. Dengan pertumbuhan yang masih unpredictable, ya, sekarang ini, jadi sangat sulit untuk melakukan berbagai evaluasi seperti yang kamu bilang. Karena apa? Oke. Perumahan KPR itu kan, subsidi itu kan pertanyaannya apa? Basisnya adalah daya beli. Kalau daya beli masyarakat masih terpukul, ya bagaimana? Orang belum berpikir beli rumah, itu kira-kira gitu. Orang masih berpikir konsumsi rumah tangga kan. Look-nya di 2022 akan relatif sama tidak Pak Panangnya? Atau ada perbaikan? Lebih baik, ada perbaikan. Sekali lagi, karena ada optimisme di masyarakat bahwa setelah COVID ini, ya kemarin itu kuartal 2, ya bulan Juli sudah bisa dikendalikan. Ada optimisme masyarakat, mudah-mudahan gelombang ketiga ini tidak separah gelombang pertama, ya kan? Nah, dengan pengalaman pemerintah. Jadi ada optimisme baik di masyarakat maupun di pelaku usaha bahwa tahun depan pertumbuhan ekonomi bisa 5%. Pasti kan berbeda dong dengan sekarang 3,5%. Sangat berbeda jauh dengan minus 2,1 tahun 2020. Nah, pertumbuhan yang paling terasa mungkin baik ada juga di KPR bersubsidi. Misalnya kalau tahun ini hanya 150.000, tahun depan bisa 180.000, paling segitu ya. Dan segitu udah bagus ya dengan pemerintahan seperti sekarang ini. Nah, kemudian yang paling signifikan nanti yang dampaknya itu pada harga di atas KPR subsidi 300, 400, 500, terus 600, 700, 800 di bawah 1 miliar. Nah, ini akan tumbuh. Ini bisa tumbuh sampai 15%. Ini yang memberikan optimisme. Dan akan terlihat nanti bahwa semoga pertumbuhan kredit KPR itu jadi bukan lagi single digit tapi double digit. Double digit itu ya mungkin 10 sampai 12% dulu lah tahun 2022 gitu. Kemudian tahun 2023 biasanya dia akan naik lagi. Jadi inilah momentum untuk propertinya mulai take up adalah kuartal 1 tahun 2022. Ya. Pak Panangin, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas. Terima kasih, Bung. Bisa ya. menjadi referensi ini bagi pemirsa IDX Channel juga dari sisi sektor bagi investor di pasar modal Indonesia. Pak Panangin, terima kasih, sehat selalu, Pak. Terima kasih, sehat selalu. Baik.